Dan pada saat yang sama dia memamerkan rambut indahnya yang berwarna gelap, jemarinya yang lentik dan lengannya yang halus lembut, pinggang yang langsing, dada dan pinggul yang indah bentuknya, kakinya yang sempurna dan segala perhiasannya yang bergemerincing dan berkilau dalam temaram senja atau dalam terang nyala api-api unggun pertama. Petrus dan Thomas kembali. Thomas berkata, "Dia seorang gadis yang cantik. Dia sungguh genit. Mungkin, tetapi temanmu Nathanael akan segera mendapati bahwa ada seseorang yang membuat tempat tidurnya hangat untuknya. Sementara dia menghangatkan emas untuk ditempa. Dan sahabatnya itu sungguh bodoh. Dia menempatkan mempelai perempuannya di tangan-tangan yang tepat," komentar Petrus sembari duduk dekat rekan-rekannya. "Aku tidak suka laki-laki itu yang mendorong si bodoh lainnya di sana untuk berbicara." Ketika dia sudah mendengar semua yang ingin diketahuinya, dia beranjak pergi naik ke gunung. Ini tempat yang tidak baik, dan cuacanya sungguh tepat bagi para penyamun. Malam-malam terang bulan, panas yang meletihkan, pepohonan semuanya syarat dengan dedaunan. Aku tidak suka tempat ini," gerutu Bartolomes. "Akan lebih baik andai kita melanjutkan perjalanan." Dan si dungu itu yang memerinci semua kekayaan, dan orang lainnya itu yang sok jagoan dan sok penjaga bayangan tetapi tidak dapat melihat tubuh yang nyata. "Baiklah, aku akan berjaga dekat api." "Siapa yang ikut denganku?" tanya Petrus. "Aku, Simon," jawab Zelot. "Aku sanggup melanjutkan perjalanan tanpa tidur." Banyak orang, teristimewa para pengembara yang sendirian, sudah bangkit berdiri dan pergi seorang demi seorang. Yang tinggal adalah para gembala dengan kawanan ternak mereka, kelompok pengantin, kelompok apostolik dan 3 pedagang anak domba yang sudah tidur. Juga mempelai perempuan sudah tidur bersama para inang di bawah tenda yang didirikan oleh para pelayan. Para rasul mencari tempat untuk beristirahat, sementara Yesus undur diri untuk berdoa. Para gembala menyalakan sebuah api unggun di tengah lapangan terbuka di mana kawanan ternak mereka berada. Petrus dan Simon menyalakan sebuah api unggun dekat jalan setapak tebing di mana orang tadi menghilang, yakni orang yang membangkitkan kecurigaan Bartolomes. Waktu berlalu dan mereka yang tidak mendengur, terkantuk-kantuk. Yesus sedang berdoa, ada keheningan yang senyap. Juga sumber mata air yang berkilau dalam terang bulan tampak sunyi. Bulan sekarang tinggi di langit dan lapangan terbuka menyala terang. Sementara tepian-tepiannya dibayangi dedaunan yang lebat. Seekor anjing gembala yang besar menggeram. Seorang gembala mengangkat kepalanya. Anjing itu bangkit dengan bulu kuduknya berdiri dan dalam posisi siaga. Anjing itu bahkan gemetar dalam gejolak hebat sementara gema-geramannya semakin keras. Juga Simon mengangkat kepalanya dan mengguncang Petrus yang mendengkur. Gemerisik samar dapat terdengar di hutan. "Marilah kita pergi kepada guru. Kita akan membawanya bersama kita," kata kedua rasul. Dan sementara itu si gembala membangunkan rekan-rekannya. Mereka semua mendengarkan tanpa bersuara. Juga Yesus telah bangkit berdiri sebelum dipanggil dan sedang menghampiri kedua rasul. Mereka berkumpul dekat rekan-rekan mereka, yakni dekat para gembala, yang anjingnya menjadi semakin heboh. "Bangunkan mereka yang tidur, semuanya, suruh mereka datang kemari," tanpa bersuara, teristimewa para perempuan dan para pelayan dengan peti-petinya. "Katakan kepada mereka bahwa mungkin ada para penyamun yang berkeliaran, tetapi jangan katakan itu pada para perempuan, hanya pada para laki-laki." Para rasul menyebar mentaati sang guru yang berkata kepada para gembala, "Tempatkan banyak kayu di atas api supaya dapat memberikan penerangan yang baik." Para gembala taat, dan sebab mereka kelihatan terguncang, Yesus berkata kepada mereka, "Janganlah takut. Tak segumpal wul pun akan direnggut darimu." Para pedagang tiba dan berbisik, "Oh, laba kita!" Dan mereka menambahkan serangkaian umpatan melawan Romawi dan para gubernur Yahudi yang tidak membersihkan dunia dari para perampok. "Janganlah takut, kamu tidak akan kehilangan barang sepeser pun," kata Yesus menenangkan mereka. Perempuan-perempuan yang menangis tiba dan mereka ketakutan, sebab comblang yang berlagak gagah itu,
dengan gemetar ketakutan, meneror mereka dengan erangan, "Kita akan mati. Para perampok akan membunuh kita. Janganlah takut, tak seorang pun akan menyentuhmu. Mereka bahkan tidak akan melihatmu," kata Yesus menenangkan mereka, dan Dia membawa para perempuan ke tengah kelompok kecil para laki-laki dan hewan-hewan yang ketakutan. Keledai-keledai meringkik, anjing menyalak, domba-domba mengembik, para perempuan meratap dan para laki-laki mengutuk atau gemetar lebih dari para perempuan. Sungguh suatu kegemparan yang diakibatkan oleh ketakutan. Yesus tenang, seolah tak suatu pun terjadi. Gemerisik di hutan tak lagi dapat terdengar oleh sebab kegaduhan itu. Akan tetapi kehadiran para perampok di hutan yang datang mendekat terbukti dengan adanya suara ranting-ranting yang patah dan batu-batu yang bergulir. "Tenang," perintah Yesus, dan Ia memerintahkannya sedemikian rupa hingga semuanya menjadi senyap. Yesus meninggalkan tempatnya dan pergi menuju hutan, di tepi tanah lapang. Ia berbalik menghadap hutan dan mulai berbicara. Kejahatan haus akan emas menghantar manusia ke kehinaan. Manusia membuat dirinya dikenal karena kerakusannya akan emas lebih dari apapun lainnya. Renungkanlah betapa banyak kejahatan yang diakibatkan oleh logam ini melalui daya pikatnya, namun kecemerlangannya yang sia-sia. Aku pikir bahwa udara di neraka punya warna yang sama. Begitu jahat sifat alamiahnya sebab dapat membuat manusia menjadi seorang berdosa. Sang Pencipta telah menempatkannya dalam perut terdalam lapis lazuli yang adalah bumi, diciptakan oleh kehendaknya.